Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas nonverbal dalam komunikasi lintas budaya. Jadi teman-teman, di dalam komunikasi lintas budaya itu tidak lepas dari yang namanya pesan nonverbal ya. Kita akan bisa mengidentifikasi pesan nonverbal di budaya ini, di budaya tertentu atau budaya lainnya gitu ya. Karena kita mempelajarinya. Kalau kita tidak mempelajari nonverbal di dalam konteks KLB, mungkin kita akan ada kebingungan atau obstacle ya, barrier dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya dengan kita, gitu ya. Nah, maka dari sini harus kita mempelajari tentang apa saja sih nonverbal dalam komunikasi lintas budaya itu. Nah, pembahasannya di sini ada dua pembahasan besar, yaitu dampak dari nonverbal komunikasi. Maksudnya dampak dari komunikasi nonverbal apa saja gitu ya. Kemudian juga ada bentuk dari komunikasi nonverbalnya apa saja. Nah, yang sisanya ini kalian teman-teman bisa nanti baca mandiri aja ya. Karena belajar mandiri adalah kewajiban teman-teman yang harus dilakukan dalam perkuliahan konteks kampus Merdeka Merdeka Belajar gitu ya. Dan kita masuk kepada definisi nih. Definisi dari nonverbal komunikasi itu apa sih? Gitu ya. Jadi komunikasi nonverbal itu bisa didefinisikan sebagai berikut: pesan atau proses pertukaran yang melibatkan penggunaan non-linguistik. Jadi yang tanpa ada kata-kata, baik itu kata-kata yang dituliskan maupun diucapkan, adalah komunikasi nonverbal. Karena di sana ada isyarat-isyarat, simbol-simbol gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada dua ya sebetulnya. Ada isyarat non-linguistik dan paralinguistik. Kalau non-linguistik itu yang mencakup kontak mata, nonverbal, senyuman, sentuhan, gerak tangan, atau bahkan diam. Tetapi paralinguistik itu lebih kepada nada suara, nada atau volume suara yang menyertai mengirimkan pesan verbal gitu ya. Jadi kayak kita ngobrol gitu ya, ada kadang-kadang intonasi gitu ya, naik turunnya dan lain sebagainya. Saat berbicara ada pelan, ada tinggi gitu ya. Gitu. Nah, maka itu disebut paralinguistik gitu ya. Kemudian gitu ya, masuk kepada pembahasan selanjutnya adalah yaitu tentang satu kode tak terhitung interpretasi. Maksudnya gini, nonverbal tuh gitu ya satu. Kadang-kadang kita nonverbalnya cuma satu, misalkan gerakan tangan dengan melingkarkan antara jari dan ibu jari gitu ya. Tetapi interpretasinya bisa berbeda-beda. Oh, ada yang mengatakan gitu ya di sini ya. Kemudian juga kalau misalkan di Britania itu sebagai penghukuman. Oh, itu di negara Barat dan Inggris, tetapi penghukuman di Thailand. Dan juga menghina nih kalau di Afghanistan, kalau kita bilang yang melingkar seperti itu, di Iran, di Nigeria tuh sebagai penghinaan. Itu juga ada yang menganggap itu sebagai orang sebagai suatu simbol cabul kalau di Rusia gitu ya. Maka itu beda-beda, ada juga yang melingkar gitu ya. Makanya si sendiri itu bisa melingkar, bisa jempol aja dan lain sebagainya gitu. Maka dari itu pantas dikatakan bahwa nonverbal itu kodenya satu gitu ya, tapi pemaknaannya, interpretasinya itu bisa beragam dan bisa bermacam-macam, teman-teman. Kemudian kita akan masuk kepada bentuk dari nonverbal komunikasi itu apa aja sih gitu ya, dan kaitannya dengan budaya-budaya itu apa aja. Nah, yang pertama nih masuk kepada fisik atau penampilan fisik gitu ya. Jadi kenapa kebalik-kebalik kata-katanya saya belum rapihkan karena ini langsung diterjemahkan dari bukunya yang berbahasa Inggris. Nah, penampilan fisik nih kita mempengaruhi bisa mempengaruhi. Maksudnya di sini penampilan fisik kita bisa mempengaruhi interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari gitu, yang kaitannya dengan orang lain ya. Contohnya adalah kita tahu di dalam dunia pekerjaan atau dunia sehari-hari, kita membeda-bedakan orang tuh kadang dari fisiknya dulu. Si ini orangnya tinggi, nih. Makanya di dalam pekerjaan tuh ada minimal tinggi 165, misalnya untuk laki-laki, semakin tinggi ya semakin bagus, perempuan 160. Kalau mau masuk tentara atau polisi itu harus 170 minimal dan lain sebagainya. Nah,
Ini tuh mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain, bagaimana cara memandang seseorang itu dari fisiknya, dari penampilan fisiknya. Lah, orang ini badannya ideal sekali, pasti dia rajin olahraga gitu ya, menjaga pola makan gitu ya. Wah, orang ini gendut misalnya, gemuk, pasti pemalas dan sebagainya. Padahal semua itu kaitannya dengan gen, bukan daripada habit seseorang. Mungkin makannya ada yang sama, porsinya sama gitu ya, tetapi dan jarang olahraga, sama-sama jarang olahraga, tapi karena gennya mungkin gen yang satunya berbeda dengan yang lainnya, itu bisa mempengaruhi apakah dia akan jadi gemuk atau tidak. Mungkin ada orang yang makannya dikit aja tapi gampang gemuk, tapi yang makannya banyak gak gemuk-gemuk. Itu kan sebagai bukti bahwa sebetulnya penampilan fisik itu tidak bisa mendefinisikan orang seperti apa. Tapi ya sudah gitu ya, itu kan memang budayanya justru adalah yang seperti itu. Nah, di dalam penampilan fisik itu bisa dikatakan artefak tuh ada, atau ornamen yang ada yang melekat gitu ya pada diri kita, diri seseorang. Bisa itu kayak contohnya adalah pakaian gitu ya. Di penampilan fisik itu dilengkapi juga cara kita berpakaian gitu ya. Aroma badan, bebauan yang kita timbulkan di badan kita. Ada orang yang ingin terlihat misalkan sebagai orang yang bersih, rapi itu dengan wangian. Oh, wangi, orang ini pasti bersih dan sering mandi. Tapi kalau orang yang bau, mungkin orang ini akan dikategorikan, kita bisa menganggap dia orang yang jorok gitu. Bahkan non verbal dia mendefinisikan dirinya sebagai orang yang jorok karena badannya bau, mungkin burket dan lain sebagainya. Itu kan sebagai artefak yang melekat di dalam orang tersebut. Juga artefak tuh contohnya adalah gini, apa-apa yang kalian tampilkan gitu di rumah kalian. Oh, saya ingin dilihat sebagai orang yang misalkan menyukai warna pink atau pinky gitu ya. Oh, orang ini memang pinky, pecinta pink, jadi semua catnya bernuansa pink dan sebagainya gitu ya. Atau kamarnya ada yang mendekorasi dengan Doraemon dan sebagainya karena dianggap sebagai orang yang menyenangkan gitu ya, yang menyukai dunia anak-anak dan lain sebagainya itu pokoknya artefak yang berkaitan dengan apa yang kita tampilkan secara fisik gitu ya, baik badan kita maupun apapun yang ada di sekitar kita yang menjadi milik kita gitu. Pewarnaan termasuk ya, kayak kamu ingin suka dilihat sebagai orang yang suka warna tertentu, kadang-kadang kita memakai mendominasikan warna-warna tertentu di ornamen atau di artefak-artefak yang kita miliki. Kemudian para bahasa ini yang disebut dengan paralinguistik, teman-teman. Paralinguistik di sini adalah gitu ya. Tadi suara nada yang digunakan di percakapan atau perilaku tutur kita yang menyertai pesan. Contoh, aksen. Bagaimana kata-kata milik Anda atau kata-kata kalian, kata-kata kita gitu ya, itu jelas bergema. Nah, ketika kita ngomongnya jelas, ya itu aksennya jelas gitu ya. Ada yang aksennya misalkan kayak British, ada yang kayak American English, itu kan aksen juga. Oh, British tuh nggak terlalu jelas, kayak I would like to tell you about something, kayak Adele ngomongnya kayak Harry Potter. Nah, itu kan mereka bergemanya tuh sebenarnya gitu ya, kurang jelas gitu. Di sini tuh kalau aksen tuh ngomongin itu gitu, kata-katanya jelas gitu, atau enggak misalkan kalau di Amerika tuh lebih jelas mungkin, tapi itu kan relatif sebenarnya. Jadi gimana apanya, gimana kita bisa memaknainya tergantung budaya-budayanya tertentu. Jangkauan pitch gitu, itu jangkauan dari nada tinggi ke rendah, intensitas tuh kayak tinggi, bagaimana tinggi rendahnya suara. Kalau tadi kan dari jangkauannya apa, seberapa jarak, seberapa jauhnya dari nada tinggi ke rendah. Kalau ini tuh dari tinggi dan rendahnya tuh gimana, volumenya nih keras atau lembut atau pelan gitu ya, artikulasinya gitu ya. Artikulasi ini agak beda sama aksen. Aksen itu penekanan. Aksen itu penekanan di dalam ngobrolnya. Aksen Jawa, ada yang aksen Sunda, itu kan ada khusus ciri khasnya ya. Betawi gitu dan sebagainya. Dan artikulasi itu lebih ke kayak kejelasan di mulut nih. Ada antara mulut, lidah, dan gigi ada selaras, maka gitu ya.
kata-kata itu bisa jelas juga. Nah, kecepatan nih, ketika saya ngomong kecepatan atau kerendahan, kelambatan, terlalu lambat, ada orang yang ngomong kayak pelan banget, lambat banget. Nah, ada juga orang yang ngomong cepet banget. Nah, ini juga termasuk di dalamnya adalah paralinguistik, teman-teman. Paralinguistik ini kalau lebih simpelnya kita bisa lihat contohnya di orang ketika ngobrol biasa dibandingin dengan orang tersebut ketika berprofesi sebagai announcer, kayak orang yang suka ngumumin kayak mungkin di kereta api, misalkan di kereta api, di mall gitu ya. Kalau di kereta api kan kita suka dengar penumpang kereta api, penumpang PT Kereta Api Indonesia gitu, bla 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 gitu kan. Itu kan suaranya berbeda-beda ketika mereka lagi berbicara normal, tetapi para bahasa itu digunakan saat mengumumkan gitu ya. Selamat malam kami ucapkan kepada penumpang kereta api Indonesia jurusan Bandung Cirebon. Nah, itu contohnya adalah paralinguistik. Nah, kemudian ekspresi wajah. Ekspresi wajah di sini gitu ya. Berbeda-beda teman-teman. Gitu ya. Ada banyak, setidaknya sih ada ekspresi wajah yang umum yang kita kenali itu disingkat sebagai kata sad face. Ada sadness, yaitu kesedihan, anger, kemarahan, disgust, rasa sebal, fear, takut, interest, rasa penasaran, itu surprise, terkejut, dan happiness itu adalah rasa kebahagiaan. Dan ini kita bisa lihat ya, mana yang di sini bisa identifikasi mana yang senang, mana yang marah, penasaran, mana ini yang happy, mungkin ini yang terkejut nih, dan lain sebagainya kita bisa lihat ya. Kemudian ngomongin perbedaan budayanya di ekspresi ini. Ada perbedaan budaya dalam aturan tampilan kita digunakan untuk mengekspresikan emosi. Aturan pertunjukan budaya adalah prosedur yang kita pelajari untuk mengelola cara kita mengekspresikan emosi kita. Teman-teman, gitu ya. Di negara-negara barat itu tidak terlalu dianjurkan kalau kita terlalu ekspresif. Maksudnya kalau kita baperan, terlalu gampang sedih, gampang menangis, itu nggak dianjurkan karena dianggap lemah gitu ya. Sementara di negara-negara Asia itu lebih ekspresif. Kita bisa lihat di tayangan-tayangan televisi yang disuguhkan. Kalau drama-drama kita tuh lebih banyak yang kayak menangis, sedihnya tuh kayak bener-bener nyesek gitu. Kalau nonton drama Korea tuh kayak ikut nangis banget gitu. Beda kalau kita nonton film Hollywood gitu ya, yang sedihnya itu mungkin nggak terlalu memperlihatkan sampai nangis berderai air mata atau teriak-teriak gitu ya. Kalau di drakor kan sampai kayak teriak-teriak. Apalagi film Indonesia mungkin yang sampai menjerit-jerit gitu yang meratapi dan sebagainya. Itu kan contoh budaya bahwa cara kita untuk mengekspresikan emosi kita itu berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini dikatakan nih di individualis tuh dapat diterima untuk mengekspresikan kemarahan atau jijik sendirian. Maksudnya tuh kalau kita jijik itu ya udah sendirian aja. Gitu ya. Di hadapan orang lain. Oh, jadi kalau kita nggak suka tuh ya, nah ini kan tadi ngomongin emosi yang nangis ya, tapi ketika kita ngomongin emosi jijik di negara individualis itu boleh kayak di depan orang langsung gitu ya. Kalau di Indonesia yang budayanya kolektivis gitu ya, itu nggak sopan kayak memperlihatkan kejijian kita di depan orang kayak, itu siapa sih yang ngobrol di depan, misalkan nggak suka sama orang yang pidato depan sambil kayak diteriakin, nggak boleh. Kita tuh kayak kita lebih kayak nyembunyiin, pura-pura suka aja gitu walaupun yang diobrolinnya apa gitu yang kayak nggak nyambung atau ngabisin waktu, kita nggak berani kayak aduh apaan sih ini udah habis waktunya gitu Pak, mohon maaf waktunya habis. Kalau di Indonesia tuh lebih kayak udah aja diam. Nah, itu salah satu contoh gitu. Untuk di Indonesia nih, rakyat akan menjadi diam dan menyembunyikan perasaan jika mereka pernah marah dengan bos mereka. Ya iya, kalau di Amerika atau di Australia itu akan terbuka kalau misalkan mereka marah ke bosnya, bos, Anda nih gini 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 gini, harusnya gini dong. Nah, itu mereka lebih terbuka. Makanya budaya kita tuh kayak ke bos tuh kayak bos tuh adalah dewa. Kenapa? Karena power distance, ingat yang ngomongin power distance yang jarak kekuasaannya itu kita lebih tinggi. Jadi negara yang tinggi-tinggi itu pasti tinggi karena kita tuh kolektivis, maka budaya konteks tinggi suka berbelit-belit dan power distance-nya pun tinggi. Gestur nih, kita ngomongin gestur juga teman-teman. Gestur itu adalah bentuk spesifik dan signifikan secara budaya dari komunikasi nonverbal.
kita tahu gestur di sini tuh ada 5 ya. Maksudnya yang dijelaskan saya ngambil nih dari Joseph De Vito, Komunikasi Interpersonal bukunya. Ini ada yang pertama adalah emblems. Emblems itu yang menggantikan atau yang mewakili atau menerjemahkan kata atau frasa. Contohnya oke, itu kan tanda menyilang seperti ini sebagai pengganti oke. Atau kayak gerakan tangan come here gitu kan, itu digantikan dengan gerakan tangan seperti itu. Tetapi ilustrator ini mengilustrasikan, nggak bisa menggantikan, tapi dia hanya mengilustrasikan. Besar ini kayak gini, kecil segini. Bentuk tangannya tuh kayak ini kan, lagi mengilustrasikan sesuatu. Ini bisa juga mengilustrasikan kalau dia sedang menjelaskan ukuran atau juga menjelaskan keadaan, kesungguh-sungguhan, benar-benar saya sungguh-sungguh misalkan, atau apa, tangan, dua tangan ini ya, dua tangan yang kayak gini itu bisa. Efek display ini, nah yang ketiga efek display lebih ke kayak mengkomunikasikan makna emosi yang ada di wajah, kayak kegembiraan, surprise, fear, anger. Yang tadi kita jelaskan di atas nih, ini namanya efek display. Tapi dia juga masuk ke ekspresi wajah. Maka dia gestur satu sisi dan ekspresi wajah di satu sisi yang lain. Regulator nih, regulator tuh kayak lebih ke mengontrol dengan komunikasi nonverbal kita, gestur yang bisa mengontrol. Kayak contohnya di sini adalah kayak keep going terus, atau kayak sans atau santuy, sabar-sabar bos. Ketika kita bilang sabar, kita tuh akan ada gerakan tangan kayak nyetop gitu kan. Nah, kontrol juga ini berlaku ketika kita nyebrang mobil di crossroad, persimpangan, atau mau nyebrang di apa sih, zebra cross maksud saya. Itu kan lebih efektif daripada ngomong ya, kalau kita menggunakan tangan stop gitu. Dari jauh-jauh tuh mobil akan berhenti. Tapi kalau kita ngomong mungkin nggak akan kedengeran dengan suara-suara bising lainnya. Ya, kalau kita tanpa menggerakkan regulator tadi gitu, mungkin kita akan ketabrak gitu. Mungkin orang akan mengklakson kita karena kita nggak kasih simbol apapun. Nah, itulah contoh regulator. Adaptor tuh lebih kayak mengsimulasikan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita melakukan gerakan nonverbal karena butuh gitu. Contohnya menggaruk kepala gitu ya, karena gatal dan sebagainya. Terus mengunyah pensil, bukan mengunyah pensil ya, maksudnya kayak menggigit pensil karena kita gelisah gitu ya. Membenarkan kacamata karena kacamata kita mungkin udah turun ke bawah, itu dibenarkan karena kita butuh untuk membenarkan kacamata. Kalau perempuan lebih kayak membenarkan kerudung dan sebagainya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus eh, yang selanjutnya adalah kita ngobrolin apa namanya? Oh, ini contoh-contohnya dulu, contoh-contoh gestur ya. Contoh-contoh gestur tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 ini contoh gestur. Ini bisa aja lambang perdamaian. Ini yang B ini di Indonesia adalah lambang cabul, gitu ya. Nah, ini lambang telepon, hangout atau apa sih, telepon saya gitu ya. Ini beda-beda gitu ya. Oh, ada yang bilang ini adalah sumpahnya orang Asia tuh kayak gini, padahal di Indonesia ini ada cabul dan sebagainya gitu ya. Nah, ini lambang cinta sebenarnya di Amerika yang E sama D nih. Nah, gitu ya. Ini oke, gestur oke aja beda-beda. Ada yang oke kayak gini, ada yang kayak gini. Ada yang ini bilang yang oke melingkar ini adalah cabul gitu. Teman-teman, pembahasan selanjutnya gitu ya adalah haptik gitu ya. Di haptik ini gitu ya. Nih yang terakhir, pembahasan terakhir adalah haptik. Di haptik ini apa sih haptik tuh? Kalau kita ngomong haptik tuh adalah nonverbal di mana itu memeriksa persepsi dan makna perilaku dari sentuhan. Jadi sentuhan itu seberapa dekat, seberapa intim, seberapa terlihat mesra sentuhan itu tergantung budayanya masing-masing. Berbeda budaya memiliki juga beda aturan tentang sentuhan, tentang haptiknya tersebut. Misal, sentuhan dan pegangan tangan sesama jenis di Malaysia, China, Sudan, Jepang, Nepal, dan Arab Saudi dianggap dapat diterima dan merupakan bagian dari sehari-hari. Gini ya, jadi kalau misalkan kita lihat di Arab, laki-laki bisa bergandengan dengan laki-laki itu oke, it's okay. Sementara di Indonesia tuh walaupun kita mayoritas negara
Islam, tetapi kita tidak menerapkan Islam yang benar-benar ketat seperti di Arab Saudi. Karena di Arab Saudi itu justru perempuan dan laki-laki bergandengan mesra itu dilarang agama. Tidak boleh PDA. PDA itu public display affection. Kayak kalau nunjukin kemesraan depan umum tuh nggak boleh dengan lawan jenis. Maka PDA-nya sama jenis, it's okay. Laki-laki dan laki-laki itu karena itu boleh gitu. Daripada dengan perempuan dan perempuan. Kayak di Malaysia itu boleh juga. Mungkin Cina, Sudan, dan Jepang itu lebih dilatar belakangi oleh budaya selain Islam gitu ya. Kayak Jepang tuh sebenarnya mereka malu-malu kucing di ruang publik tuh mereka memang terlihat malu-malu, tapi di ruang private-nya mungkin beda lagi gitu ya. Jadi boleh PDA sesama jenis, tapi di Indonesia tuh akan dibilang kayak wah dicurigai gitu sebagai gay atau sebagainya. Tetapi kalau perempuan dengan perempuan, nah ini kaitan dengan budaya ya. Kalau perempuan dengan perempuan hampir di semua negara tuh kayak it's okay. PDA lah perempuan dengan perempuan mesra gitu ya kayak sahabatan. Di Indonesia mungkin tidak akan dicurigai gitu ya. Dan karena kenapa? Karena di Indonesia itu stereotype itu lebih cenderung kepada yang laki-laki itu dianggap lebih berbahaya karena ke gay. Kalau perempuan dan perempuan gue tidak dianggap kali ya, kecuali kalau misalkan perempuan yang satunya berpenampilan seperti tomboy mungkin ya. It's okay. Maksud saya di sini adalah karena kita tidak menutup kemungkinan ya yang penampilannya feminim dengan feminim itu bisa juga lesbian gitu. Nah, teman-teman kita lihat nih contoh di sini adalah salaman. Ini kan haptik ya yang ngomongin sentuhan. Satu sisi lihat ada yang menarik di foto Obama dengan Kaisar Akihito. Ini ada raja dari Jepang ya. Si raja Jepang ini sedang menyapa ini, dia haptiknya mau menghormati Amerika karena Amerika itu salam. Dan si Obama ini mau menghormati Jepang dengan bowing dan malah jadi gini, awkward banget kan. Karena harusnya itu gimana ya ya bukan harusnya tapi karena mereka mengetahui mempelajari nonverbal budaya masing-masing yang terjadi mereka saling menghormati dan gesturnya terlihat awkward karena tidak selaras yang satu ingin menghormati Amerika dan Amerika ingin menghormati Jepang seperti itu. Tapi di sini lihat ya kemesraan atau pegangan tangan Raja Jepang Raja Arab ya dengan Presiden George Bush Amerika presiden sebelum Obama pegangan tangannya erat sekali. Ini kan sebenarnya oke karena di pegangan tangan sesama laki-laki itu di Arab Saudi gak apa-apa. Karena dengan perempuan jelas dilarang. Maka gesturnya semesra ini gitu ya. Gitu. Nah, ada juga perbedaan antara budaya kontak tinggi dengan kontak rendah. Jadi kalau yang benar-benar mereka bisa pegangan sampai sentuhannya sampai benar-benar menyentuh kayak ini menyentuh kan pegangan tangan seperti itu disebut budaya kontaknya tinggi. Nah ada juga kontak yang sedang tuh yang campuran antara tinggi dan rendah. Nah yang rendah tuh yang benar-benar nggak mau sentuhan sama sekali. Sebenarnya ada negara yang kontak rendah kayak Jepang sama Korea tuh mereka menghindari sentuhan makanya kan mereka lebih bowing ya. Jadi ketemu sama orang tuh nggak langsung sentuhan gitu lebih ke merunduk salamnya tuh ya alih-alih bersentuhan jabatan tangan sebagainya. Kalau di Indonesia tuh lebih kayak pelukan laki-laki dengan laki itu bapak-bapak dengan bapak-bapak kalau di acara keluarga dan itu kayak di Arab mirip-mirip sama Arab gitu ya. Kalau Amerika tuh nggak sampai pelukan sih lebih ke tangan aja di tangan. Tapi kalau sentuhannya yang Arab tuh udah sampai kayak cipika-cipiki laki-laki dengan laki itu sentuhan badan dan tangan semuanya ya, hampir semuanya sentuhan. Nah budaya kontak rendah tuh sedikit sentuhannya gitu ya lebih memilih tatapan mata tidak langsung dan berbicara dengan nada yang lebih rendah. Nah kalau Amerika Serikat dan Kanada dan Australia itu ada budaya kontak sedang merupakan perpaduan keduanya gitu. Teman-teman saya kira cukupkan segitu ya untuk pertemuan kali ini dan pembahasan nonverbal dalam komunikasi lintas budaya. Nah sisanya nanti saya akan kasih materinya untuk dibaca-baca secara mandiri ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.